Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mengangkat judul Galileo Newton Alfarabi, filsafat ilmu dalam bentuk dasar pengetahuan. Next. Adapun kelompok 2 yaitu kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Ramadhani, yang kedua ada Salsabila Meru Safani, yang ketiga ada Ali Romdon, dan yang keempat ada Arvin Haidar Syafiq. Next. Pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan proses panjang yang melibatkan pemikiran, perdebatan, dan pencarian kebenaran. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan untuk memahami bagaimana ilmu diperoleh, dikembangkan, dan digunakan. Galileo, Newton, dan Alfarabi merupakan tokoh penting yang memberikan kontribusi signifikan bagi fondasi ilmu filsafat ilmu. Next. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu membahas dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama ada ontologi, hakikat realitas atau objek yang diteliti. Lalu yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh kebenaran, dan aksiologi, tujuan dan nilai pengetahuan. Al-Farabi menekankan bahwa ilmu harus berperan dalam pencapaian kebajikan dan kesejahteraan manusia. Ilmu pengetahuan memiliki dimensi material dan spiritual, sehingga penggunaannya harus bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ali Romdon. Dipersilakan. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya sumber pengetahuan, asal pengetahuan, batas batas, metode, dan kesalahan pengetahuan. Next. Ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas atau apa yang benar-benar ada. Contohnya alam semesta, benda, atau fenomena yang ada di dunia, dan bagaimana sifat-sifatnya. Next. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, manfaat, dan tujuan suatu, termasuk ilmu pengetahuan. Contohnya ilmu yang digunakan untuk kebaikan manusia. Etika dan kesejahteraan bukan sekedar pengetahuan. Next. Selanjutnya Galilei 1564-1642. Bapak ilmu modern observasi empiris. Konsep eksperimen sebagai metode ilmiah. Revolusi pemikiran dari spekulasi filosofi ke bukti empiris. Contohnya hukum jatuh bebas, teleskop, observasi planet. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya juga, Arvin Haidar Syafiq. Selanjutnya ini ada Isaac Newton, itu pada tahun 1643 sampai 1727. Itu adalah bapak fisika klasik yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi universal. Alam semesta memiliki struktur yang teratur dan dapat dijelaskan melalui hukum matematis. Filosofi realita alam dapat dipahami secara sistematis melalui hukum universal. Kontribusi menjadi dasar sains modern, fisika, astronomi, dan teknologi. Lalu ada Al-Farabi, itu 872 sampai 150, filsuf Islam yang menekankan logika dan rasionalitas sebagai sarana memahami realitas. Mengklarifikasikan ilmu secara sistematis, logika, ilmu alam, matematika, dan ilmu sosial. Ilmu harus memiliki tujuan etis
dan bermanfaat bagi manusia, bukan sekedar pengetahuan teoritis. Relevansinya mengingatkan pentingnya nilai dan tujuan dalam perkembangan ilmu teknologi modern. Lalu perbandingan pemikiran untuk tokoh Galileo, Newton, dan Alfarabi. Yang pertama nih Galileo, fokusnya itu ke observasi, metodenya eksperimen, filosofi ilmu, epistemologi, kebenaran melalui pengalaman empiris. Lalu Newton, fokusnya ke hukum alam, metodenya matematis, filosofi ilmunya ontologi. Alam semesta teratur dan dapat dipahami. Lalu Alfarabi itu fokusnya ke ilmu dan etika, metodenya logika dan filosofi, filosofi ilmunya aksiologi, ilmu untuk kebaikan manusia. Kesimpulan dari ketiga tokoh saling melengkapi metode, struktur, dan nilai. Untuk relevansinya, Galileo berani bertanya dan meneliti secara kritis. Newton memahami keteraturan alam secara sistematis. Alfarabi menilai tujuan dan manfaat ilmu. Kombinasi ketiganya menjadi landasan untuk menghadapi tantangan global seperti teknologi, etika, dan keberlanjutan. Untuk kesimpulan ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sasa Miro. Baik, secara ringkas, Galileo menekankan epistemologi, observasi dan eksperimen, Newton menekankan ontologi yaitu hukum alam dan keteraturan, Alfarabi menekankan aksiologi yaitu nilai dan tujuan ilmu. Pemikirannya membentuk fondasi filsafat ilmu modern yang relevan hingga saat ini. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.